Orang yang mati syahid, ia menginginkan kembali ke dunia agar ia bisa mati syahid 10 kali. Masya Allah. Ada 3 golongan orang yang ingin kembali lagi ke dunia. Orang yang mati syahid, ia menginginkan kembali ke dunia agar ia bisa mati syahid 10 kali. Masya Allah. Kenapa? Mari kita lihat. Rasulullah mengisahkan kisah yang begitu dahsyatnya. Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma ahadun yadkhulul jannata yuhibbu ay yarji'a ila dunya wa lahu ma 'alal ardi min shay'in illa syahid yatamanna ay yarji'a ila dunya fayuqtalu asra marrat lima yara minal karamah." Tidak seorang pun yang masuk surga namun dia suka dengan kembali ke dunia, padahal dia hanya mempunyai sedikit harta di bumi, kecuali orang yang mati syahid. Dia berangan-angan untuk kembali ke dunia, kemudian berperang, lalu terbunuh hingga 10 kali. Karena dia melihat keistimewaan karomah mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tapi ingat, mati syahid bukan bom bunuh diri. Ya. Bom bunuh diri bukan mati syahid. Ingat, Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan, apalagi sampai menzalimi dirinya, bahkan menzalimi orang lain. Sekali lagi, bom bunuh diri bukan mati syahid. Itu wallahu a'lam. Inilah ma'asyiral muslimin, orang yang pengen kembali ke dunia. Lalu amalan-amalan mereka orang-orang kafir ini bagaimana? Orang-orang kafir, amalan-amalan mereka sia-sia, bahkan berada dalam kegelapan yang sangat gelap. Ya, orang yang pengen kembali ke dunia tadi belum di-share ya jemaah, biar nanti ada data-data. Kemudian orang kafir amalannya sia-sia, ini bisa dilihat surat yang sangat jelas sekali, surat An-Nur surat 24 ayat 39-40. Ayatnya panjang. Langsung ana baca terjemahannya aja karena mengingat waktu. Dan orang-orang kafir, amal-amal mereka laksana fata murkana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatanginya air itu, tidak mendapatinya suatu apapun, dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal yang cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Atau seperti gelap gulita di laut yang dalam, diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang tindih bertindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tidaklah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya oleh Allah, tidaklah dia mempunyai cahaya sedikit pun. An-Nur surat 24 ayat 39-40. Ana akan meringkas kandungannya
penjelasan ulama yang sesingkat mungkin. Pertama, Ibnu Katsir rahimahullah memberikan dua jenis orang kafir sebelum menyebutkan orang munafik di surat Al-Baqarah. Apa itu? Pertama, permisalan pertama orang kafir yang mengajak kepada kekafiran. Orang kafir yang mengajak kepada kekafiran. Ia menyangka berada dalam kebenaran amal dan iktikadnya, keyakinannya. Maka usaha mereka itu laksana fata murgana, gejala optis yang tampak pada permukaan panas, yang dilihatnya seperti genangan air di tanah yang datar. Kemudian amalan seperti ini Allah gambarkan surat Al-Furqan surat 25 ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansyura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Inilah amalan mereka itu. Orang yang pertama tadi dimisalkan adalah disebut orang yang jahal murakkab, bodoh kuadrat, ya. Sudah dia sesat, menyesatkan orang lain, mengajak orang lain. Permisalan yang kedua, orang bodoh biasa, yakni hanya ikut-ikutan, ya, hanya ikut-ikutan. Maka yang seperti ini tuli bisu dan seterusnya. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan berdasarkan ayat ini, beliau menafsirkan maksud gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, di atasnya ada ombak pula, di atasnya ada awan, gelap gulita tindih menindih tadi. Beliau menyampaikan kegelapan satu pada hatinya, dua, kegelapan pada pendengarannya, tiga, kegelapan pada penglihatannya. Ini Ibnu Abbas menafsirkan yang bertumpuk-tumpuk tadi. Beliau membawakan ayat khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah walahum adzabun azim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka tertutup, dan mereka, ya, bagi mereka siksa yang amat berat. Surat Al-Baqarah ayat ke-7. Dan semisal ini juga surat Al-Jasiyah ayat 23. Dua ayat ini seorang sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an menjelaskan dzulumatum ba'dhuha fawqa ba'din, maknanya gelap gulita yang bertindih tadi. Beliau menjelaskan kegelapan perkataannya, ucapannya, kegelapan amalnya, kegelapan keluar masuknya nanti, dan kembalinya pada hari kiamat, serta masuk ke neraka. Inilah ma'asyiral muslimin, orang-orang yang akan binasa. Sedangkan maksud ayat wa man lam yaj'alillah lahu nuran fama lahu min nur, dan barang siapa yang tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tidaklah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Maka orang yang seperti ini, Ibnu Katsir menjelaskan ada beberapa hal. Orang itu kalau tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, yang pertama, ia akan halik. Halik itu binasa. Berada dalam jahil, kebodohan. Menjadi hail, rusak. Kemudian menjadi bair,
tidak berguna, terakhir menjadi kafir. Ini penjelasan yang sangat apik sekali. Kemudian beliau membawakan mayyudlilillahu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tak ada orang yang akan memberi petunjuk. Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 186. Wallahu a'lam bishawab. Thayyib, ini nanti bisa dibaca sendiri berkaitan dengan faedahnya. Kemudian kandungan hadis yang ketiga, hiburan ya bagi orang yang mendapatkan musibah. Kenapa? Lihat, pahala orang-orang yang sabar akan diberikan tanpa melalui hisab, dan di akhir nanti ia akan masuk surga. Jadi ini kabar gembira bagi orang yang kena musibah. Apa saja kabar gembira ini? Di sini kami menyampaikan banyak hal, tapi karena keterbatasan waktu nanti bisa dibaca sendiri karena sudah kami share. Sudah di-share belum tadi? Sudah ya? Untuk poin ketiga? Oh, belum? Iya. Kasihan nanti kalau di rumah menunggu-nunggu. Baik. Musibah yang pertama, Bu, jamaah, untuk musibah ini ternyata ya bagi orang yang beriman itu ada hiburan yang luar biasa. Pertama, musibah terasa ringan dengan mengingat penderitaan yang dialami orang yang solih. Jadi kalau ada penderitaan-penderitaan, lihatlah orang-orang yang solih. Misalkan, maaf, kita pada saat ini di hal-hal yang negatif, sabar. Lihat para pendahulu-pendahulu kita, para ulama-ulama kita, ya, para ulama-ulama seperti Imam Bonjol dan sebagainya, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan sebagainya, semua dileveli Wahabi, ya. Tidak ada yang tidak dileveli Wahabi. Ingat itu. Jadi kita tidak sedih. Untuk apa? Dan para nabi tidak ada yang tidak diuji dengan ujian yang sangat besar sekali. Lihat, saya kasihkan satu ayat bahwa setiap nabi Allah memberikan syaitan pendampingnya. Untuk apa? Dari manusia dan jin, untuk menghalang-halanginya. Silahkan, Quran surat 6 ayat 112. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Iya, jadi ayatnya sangat super jelas sekali. Setiap nabi Allah menghadirkan syaitan dari jin dan manusia. Itu. Jadi penegak kebenaran itu nggak mungkin berjalan mulus-mulus saja. Itu sudah sunnatullah. Inilah musibah terasa ringan dengan mengingat penderitaan dialami orang-orang yang solih. Ingat Imam Bukhari, ahli hadis yang pertama. Saat hidupnya gimana? Masya Allah, dizalimi luar biasa. Tapi dengan keikhlasan, dengan kesabarannya membuahkan hasil yang luar biasa. Baik, liya'zil muslimin fi masaibihim al-musibatu bi. Musibah yang menimpaku sungguh akan menghibur kaum muslimin. Jadi musibah ini ternyata hiburan. Wallahu a'lam. Yang kedua, bahwa semakin kuat iman seseorang, memang akan semakin diuji yang lebih berat. Mus'ab bin Sa'id, seorang tabi'in, dari ayahnya berkata,
Ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala, wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, al anbiya'u tsummal amthalu fal amthalu ila akhir hadis. Para nabi, kemudian semisalnya dan semisalnya. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Lihat, hadis ini berarti cintanya Allah kepada kaum muslimin, kaum mukminin, agar umat Islam dan orang yang beriman itu berjalan di muka bumi ini bersih dari dosa, kembali kepada Allah, hanya membawa amal solih tanpa dosa. Itu ujian. Ini yang harus betul-betul kita tanamkan dalam jiwa kita. Masya Allah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Imam Ahmad, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, di balik musibah pasti ada jalan keluar. Itu. Bukankah kita hafal ayat ini? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kemudian yang keempat, merealisasikan iman adalah dengan bersabar. Ini ada sebuah asar dari sahabat Ali bin Abi Thalib. As-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Wala imana liman la sabra lahu. Sabar dan iman adalah bagaikan kepala pada jasad manusia. Oleh karenanya tidak beriman orang atau dengan iman yang sempurna jika seorang tidak memiliki kesabaran. Bahjatul Majalis wal Amsul Majalis halaman 250. Lihat, jasad ya, itu ada jasad, ada kepala. Manusia kalau enggak ada kepala bagaimana? Itu pasti semuanya lari. Inilah jadi sabar dan iman adalah bagaikan kepala pada jasad manusia. Jadi kalau begitu iman, sabar, sabar, iman, iman, sabar. Insya Allah itu akan luar biasa. Kemudian berikutnya, pahala orang yang mau bersabar tanpa batas. Poin ketujuh, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabar, ganjaran bagi mereka adalah tanpa hisab atau tak terhingga. Quran surat Az-Zumar ayat ke-10. Kemudian yang kedelapan, akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Siapa ini contohnya? Kalau contoh yang dicintai adalah Ummu Sulaim, sekarang kena musibah ia bersabar dan berdoa mendapatkan yang lebih baik apa? Ummu Salamah. Ya. Ummu Salamah ini ketika Abu Salamah meninggal, ia berdoa dan didoakan oleh Nabi, akhirnya apa? Menjadi istri Nabi. Masya Allah. Ya, siapa dari seorang hamba tertimpa musibah lalu ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahkan dilanjutkan Allahumma rjunni fi musibati wa akhlif li khairam minha, segala sesuatu adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Ya Allah, berilah ganjaran terhadap musibah yang menimpaku dan berilah ganti yang lebih baik. Maka Allah akan memberikan ganjaran
dengan dalam musibah dan menggantikan dan lebih baik. Ketika itu Abu Salamah suamiku wafat, aku pun menyebut doa sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepadaku. Allah pun memberiku suami yang lebih baik dari suamiku yang dulu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Jadi Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah berdoa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian membaca doa tadi. Tolong doa itu dihafalin. Kalau meninggal nanti biar digantikan suami yang lebih hebat lagi. Tapi itu jangan doakan suaminya cepat meninggal. Nanti doain gitu lagi. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, pahala akan masuk surga. Dalilnya hadis yang kita kaji hari ini. Masya Allah kan, banyak sekali ilmu yang Allah berikan melalui kajian kita hari ini. Semoga Allah memberikan kesabaran yang luar biasa bagi kita, keridhaan dan rasa syukur dalam segala hal, khususnya dalam musibah ini. Amin. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.